Salve brothers, welcome back into the jungle of Protestantism. Video terbaru dari Patrick Smith mencoba untuk membela ketidakmasuk akalan Fantil, namun tetap tidak masuk akal. Good job, Pendeta Patrick Smith. Anda sudah total rusak total karena sistem presuppositionalisme yang tidak bisa, yang sudah dikunci mati, dan Anda hanya membela sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibela juga. Tapi hanya karena Anda adalah pendeta reformed, ya. Jadi Anda tidak membela presuppositionalisme karena masuk akal, Anda membela presuppositionalisme karena Anda adalah reformed. Jadi mari kita lihat apa saja yang tidak masuk akal dari Cornelius Van Til dan Patrick Smith dalam bangunan argumen mereka. Fokus kita ini adalah pada inkonsistensi internal, inkoherensi epistemik, dan kebingungan kategori logika dan iman. Nah, mari kita lihat yang pertama, apa yang tidak masuk akal dari Cornelius Van Til. Yang pertama, menggunakan akal untuk menolak akal, itu jelas inkonsisten. Van Til menyatakan bahwa akal manusia telah rusak total karena dosa, total depravity, dan tidak bisa dipercaya untuk mengenal kebenaran tanpa pembaruan oleh Roh Kudus. Masalahnya, untuk menyampaikan kalimat itu, Van Til harus menggunakan akal. Ia berargumen bahwa akal tidak bisa digunakan. Ini adalah kontradiksi performatif. Tidak bisa dibela, kecuali kalau Anda reformed. Gitu. Logikanya, kalau alatnya rusak, kamu tidak bisa menggunakannya untuk mengatakan bahwa alat itu rusak. Tidak bisa. Itu seperti menulis traktat panjang dengan pena, lalu menyatakan bahwa pena tidak bisa menulis. Jadi sebenarnya, akal itu rusak, pernyataan seperti itu. Itu saja self-defeating circular. Kamu paham ke tidak reformed yang terlalu tertutup kalian. Kalian hanya karena sudah dilahirkan reformed, jadi mati-matian membela sesuatu yang tidak logis. Kemudian yang kedua, ada sirkularitas dibenarkan sebagai pembuktian internal. Itu namanya sirkularitas reasoning, bukan pembuktian internal. Ya. Van Til berkata, Alkitab benar karena Alkitab mengatakan demikian. Dan kamu tidak bisa tahu itu kecuali Roh Kudus membukakan matamu. Masalahnya, itu adalah argumen sirkular yang kebal bantahan. Semua sanggahan langsung ditolak karena dianggap belum mendapat terang. Akhirnya ini bukan epistemologi, melainkan monolog tertutup. Reformat kalian itu sebenarnya monolog saja. Ya. Ambil bukunya Katolik, entah kamu percaya dari mana, lalu monolog bahwa reformat benar karena reformat benar. Kemudian menolak titik temu, tapi mengajak dialog. Kamu menolak titik temu, tapi ajak orang untuk dialog. Aneh ketidak, Protestan. Van Til mengklaim tidak ada neutral ground antara orang percaya dan tidak percaya. Masalahnya, kalau begitu untuk apa debat, apologetika, dan misi? Untuk apa, kalau tidak ada neutral ground? Ya. Yang tidak masuk akal mengajak diskusi sambil menyatakan bahwa lawan secara sistematik tidak akan mengerti apapun yang kamu katakan. Aneh bukan? Ya. Jadi seharusnya kamu berhenti berapologi dan berdoa kepada Roh Kudus supaya orang bisa bertobat, iya kan? Logikanya seperti itu. Tapi kamu kok rajin sekali bikin konten. Untuk apa? Harusnya kamu doa supaya Roh Kudus turun dan orang langsung percaya. Aneh. Kemudian yang keempat, Allah jadi praduga, bukan realitas lagi di teologi reform. Allah Tritunggal disebut sebagai syarat epistemologis, bukan kesimpulan, bukan hasil kontemplasi akal, tapi asumsi dasar. Kamu dapat Allah dari mana? Dapat Alkitab dari mana? Aneh sekali. Masalahnya, ini menjadikan Allah sebagai postulat ideologis, bukan realitas objektif. Tuhan bukan lagi yang ada, tapi yang harus diasumsikan dulu agar berpikir bisa terjadi. Aneh kan? Kau tiba-tiba harus pikir Allah dari mana? Tiba-tiba harus ambil Alkitab dari mana? Turun dari surga kan? Kau buka mata, kaget ada Alkitab, langsung kau pikir, oh Allah. Aneh sekali. Aneh. Kamu tidak bisa pikir itu keanehan teologi reform. Hanya karena kamu reform tidak bisa berpikir lagi. Gitu.
Karena di situ akal budi rusak total. Jadi kamu takut, kita imani saja. Jadi kita percaya saja Alkitab itu benar. Kita percaya saja bahwa Allah itu ada, bukan? Kenapa? Coba tunjukkan bahwa Alkitab benar. Atau konsep kamu tentang kebenaran itu apa sih? Ya, coba. Ini pertanyaan untuk teolog reform. Apa itu kebenaran? Kayaknya kamu tidak tahu konsep kebenarannya. Kemudian mungkin menurut kamu kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang saya pikirkan dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Ini apa lagi? Itu yang tidak masuk akal dari Van Til. Nah, bagaimana ketika Patrick Smith mencoba membela Van Til, si pembela Van Til ini juga sama tidak masuk akalnya. Lihat, yang pertama dia bikin konten panjang, tapi ngaku lawan tidak bisa mengerti. Dia berkhotbah panjang membela presuposisionalisme, tapi berkali-kali mengatakan, kamu tidak akan paham kecuali dibarui oleh Roh Kudus. Terus, masalahnya lalu untuk siapa dia bicara? Jika semua yang belum ditebus tidak bisa paham, maka seluruh argumennya adalah panggung sandiwara teologis. Lalu yang kedua, menuduh Katolik sirkular, tapi dirinya juga. Dia menyerang Katolik, kalian percaya gereja benar karena gereja bilang begitu. Tapi dia berkata, Alkitab benar karena Roh Kudus menyatakannya kepada kita bahwa Alkitab benar. Masalahnya ini sama-sama sirkular toh, tapi Patrick Smith menolak sirkularitas sendiri sebagai kesalahan dan menuding yang lain sebagai sesat logika. Tidak konsisten. Kalau memang circular reasoning itu sesat, salah ya salah toh. Ya. Ini bentuk special splitting namanya. Logika yang sama tapi satu ditolak, satu dibela. Jadi lu tolak gereja Katolik punya, tapi lu bela mati-matian ini. Semua salah, begitu. Semua salah dan kamu menyederhanakan posisi Katolik sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, menolak filsafat tapi berfilsafat. Kami tidak tunduk pada filsafat manusia, katanya. Omong kosong. Karena pakai filsafat manusia seperti argumen transendental, tidak ada ayat kitab suci, koherensi logika, tidak ada ayatnya, ontologi kesatuan dan keberagaman, tidak ada ayatnya, metafisika Allah Tritunggal, tidak ada ayatnya. Masalahnya, itu semua filsafat, bro. Kau menolak pendekatan filsafat klasik, tapi membangun sistem filsafat yang baru, yang kamu klaim itu berdasar wahyu. Itu inkonsisten dan tidak masuk akal. Ya, kamu bukan menolak filsafat, menundukkan filsafat, tidak. Kamu membentuk sistem filsafat baru. Gitu. Yang keempat, mengklaim wahyu adalah dasar semua hal, tapi tidak dapat diverifikasi. Nah, Patrick Smith berkata, tanpa Alkitab tidak ada dasar bagi moralitas logika atau sains. Masalahnya banyak filsuf non-Kristen, Aristoteles, Kant, bahkan Konfusius, mengembangkan sistem etika, logika, dan kosmologi tanpa presuposisi Tritunggal. Jadi argumen Patrick Smith ini mengabaikan fakta historis dan realitas rasional di luar tradisi reformed. Ya. Jadi ada inti ketidak masuk akal kedua orang yang tidak logis ini. Dari segi akal, Van Til menyatakan rusak, tetapi tetap dipakai. Patrick Smith ceramah panjang dengan akal yang katanya tidak bisa dipercaya. Kemudian dialog ditolak karena tidak ada netralitas. Tetapi Patrick Smith tetap berdialog dan buat konten publik. Kemudian ada sirkularitas. Van Til mengakuinya sebagai sah karena Roh Kudus. Tapi Patrick Smith menuduh Katolik memakai logika yang sama. Jadi tuduh Katolik salah karena pakai logika yang sama. Dua-duanya sama-sama tidak masuk akal. Kemudian Van Til menjadikannya sebagai praduga, bukan realitas ontologis. Nah, Tuhan kamu jadikan alat membenarkan reformat. Itu bahaya. Tuhan sekarang kamu jadikan alat. Karena kamu tolak filsafat, kamu pakai Tuhan. Tuhan jadi alat sekarang. Tuhannya reformat. Kemudian Patrick Smith pakai Tuhan juga untuk menutup argumen, bukan membuka pemahaman. Jadi sebenarnya kalian itu mengungkung Tuhan. Ya. Sama reformat semua, Dick Gadas, MYM, Van Til. Kalian semua korban dari ketidaklogisan Van Til. Filsafat ditolak dalam bentuk klasiknya, tapi dibangun ulang dalam bentuk eksklusif reformat. Ya pantas Protestan itu kan dosa ketidaktaatan sebenarnya. Mau bikin diri seolah-olah beda. Nah inilah sebabnya mengapa keduanya tidak masuk akal secara logis dan teologis.
Van maupun para pendukungnya di Indonesia yang tidak pernah belajar Aquinas itu. Anselmus dikutip seenaknya saja, Agustinus dikutip seenaknya saja. Mereka pikir dua orang itu menolak teologi natural. Sorry, mereka bukan presuposisionalis. Yohana baca kutipnya, kutip sepotong Credo ut Intelligam, lalu kau pasang kerangka reformer di situ. Protestan dari dulu cherry picking. Orang-orang sebesar Dr. Dekin Gadas mengaku jelas-jelas bahwa dia cherry picking kok. Penjelasnya ada di salah satu videonya. Ya, kalian itu cherry picking saja. Namanya juga heresi kan. Heresi itu artinya memilih, pilih yang baik menurut kamu dan buang yang tidak baik menurut kamu. Heresi jelas-jelas. Bahkan dalam berfilsafat kamu melakukan heresi. Jadi mereka membuat sistem tertutup yang tidak bisa disentuh kritik. Ya, bayangkan. Ya, tidak bisa disentuh kritik. Lalu menyalahkan semua orang di luar pagar itu sebagai tidak tercerahkan dan hanya membuat argumen jerami. Bayangkan, mulai dari sola scriptura orang kritik juga mereka mati-matian. Itu argumen jerami. Mulai masuk presuposisionalisme juga. Itu argumen jerami. Kami mau begini, kami mau begini. Apa mau begini? Jadi kalian itu tertutup kan, anti kritik kan. Padahal, saudaraku, iman sejati itu bukan alergi terhadap akal dan kritik. Orang kritik terima jam bilang itu argumen jerami, argumen jerami. Dan kebenaran sejati tidak takut diuji. Jadi, Protestan dong, kamu baca-baca Alkitab dan senang, oke. Tapi soal dialog dengan ateis, hanya Katolik saja yang bisa maju karena teologi natural. Katolik punya jembatan, Protestan hanya punya penjara. Bahkan Tuhan pun kalian penjara dalam sistem reformed. Begitu juga masih mau sebut diri Kristen, bukan Kristen. Reformed itu heresi yang sudah dianatema sebenarnya. Itu kembali ke situ.